Di sini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya Nabil Faiz Gani, saya Raffi, Saya Aryo. Saya Tia Laras. Saya Tilo. Saya Nadina Aswar. Saya Kevin. Di sini saya ingin membahas tentang rumusan masalah. Selanjutnya ada tujuan yang dibagi menjadi 4 bagian. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Selanjutnya ada SWOT. Nah, SWOT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Selanjutnya metode mengikuti alat, bahan, dan cara pembuatan. Yang terakhir yaitu SGDS dan solusi. Proyek ini bernama Ekonik. Proyek ini adalah proyek memanfaatkan limbah potong rokok sebagai pestisida organik. Ekonik ini diambil dari dua kata, yaitu eko dan nik. Pertama, kata eko merujuk pada aspek ekologi atau lingkungan, di mana proyek kita ini memanfaatkan limbah puntung rokok sebagai pestisida organik, yang dimana itu akan menjadi nilai tambah bagi ekosistem. Yang kedua adalah kata nik. Kata ini merujuk pada nikotin atau zat yang terkandung dalam rokok, di mana nikotin ini mengandung insektisida atau pengusir hama. Sehingga penggunaannya dalam proyek ini membantu mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia sintetis. Dalam proyek ini berupaya untuk memberikan solusi ekologis terhadap dua masalah, yaitu yang pertama pengelolaan sampah puntung rokok dan juga kebutuhan akan pestisida ramah lingkungan. Di sini kami akan nge-vlog di sekitaran taman apa ini namanya, Tia? Taman Kora Brata. Kita lihat tuh ada apa aja di sini. Oke, let's go. Jadi pertama di sini ada kolam ikan. Nah, di depan kita ini ada terdapat kolam ikan ya, guys. Kevin, anggota kelompok kami, dia membawa apa nih, Vin? Kangkung. Kangkung untuk ngasih makan? Rusa. Nih, rusa, guys. Ini kita lihat Kevin di sini lagi ngasih Kevin di sini sedang mengempani rusa. Nah, dia ambil semua, guys. Jadi rusa-rusa di sini tuh rusa-rusa jinak ya, dan kita diperbolehkan untuk membeli makan. Itu ada Kevin. Dan kita kasih makan adik. ini dia makan kacang panjang ya, sama apa itu sih, wortel ya? Adik-adik say hi. Say hi. Adik-adik. Apa itu teman? Borong, kita melihat anak kecil yang bermain di sini. Banyak anak-anak kecil yang bersenang-senang mengisi waktunya yang luar di sini ya. Oh ya, himbauan dilarang merokok di taman ini. Ini di sini di taman ini terdapat larangan atau himbauan dilarang merokok. Jadi kawasan di taman ini semuanya kawasan bebas tanpa asap rokok atau vape. Nah, cuman tadi kami masih melihat banyak yang merokok atau vape di area taman ini. Dan sebenarnya itu sangat amat berbahaya untuk lingkungan sekitar, dan bisa lihat sendiri juga di sini banyak anak-anak kecil yang bermain atau juga senang-senang. Jadi karena di sini kawasan dilarang merokok, seharusnya masyarakat sekitar lebih aware. Jadi di sini kami akan menanyai salah satu civitas yang ada di taman kota. Boleh tahu namanya siapa? Titi. Untuk Kak Titi. Alasan kakak ke taman kota ini untuk apa? Buat rekreasi. Oh, rekreasi anak. Boleh saya tanyain beberapa pertanyaan, Kak? Menurut kakak seberapa penting menjaga kebersihan taman kota ini bagi lingkungan kita? Buat mengurangi polusi, kan sudah banyak musim panas aja. Ya, sampai makin mana ya. Anak tuh punya tempat lain lah mainnya. Biar ada tempat hiburan buat anak-anak gitu ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kakak tentang ide mengubah puntung rokok menjadi pestisida organik untuk aman? Bagus, bisa ngurangin sampah rokok juga ya. Banyak banget sampah, lebih banyak rokok kan sekarang ini. Jadi menurut kakak ini membuat pestisida dari puntung rokok itu bisa mengurangi limbah puntung rokok yang ada di sekitar kita. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah kakak berperan untuk mendorong untuk menjaga taman kota setelah misalnya bahwa limbah seperti puntung rokok bisa dibuang jadi sesuatu yang biar lebih bermanfaat aja ya daripada sia-sia juga. Menurut kendaraan itu apa ya? Terima kasih Mas. Melalui proyek ini, kami berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk terus menjaga lingkungan dan memanfaatkan limbah dengan baik. Selain itu, ini adalah wujud cinta tanah air kami sebagai menciptakan inovasi yang dapat bermanfaat dan melestarikan keindahan yang dimiliki oleh negeri kita. Bersama-sama, mari kita tunjukkan untuk generasi yang mendatang. Adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita ada sebagian puntung rokok yang telah kita kumpulkan. Lalu ada panci untuk merebus tembakau. Lalu ada gelas takar untuk menuangkan air rebusan tembakau. Setelah itu ada saringan untuk menyaring tembakau. Lalu ada sprayer untuk wadah pestisida organik yang kami buat. Oke, jadi kali ini kita akan masuk ke tahap perebusan, dan di sini ada air sekitar 200 ml, dan air ini kita tuangkan ke sini untuk masuk ke proses perebusan. Bisa dilihat bahwa ini sudah menunjukkan tanda-tanda mendidih, dan setelah itu matikan api yang ada di kompor ini. Lalu selanjutnya adalah tahap penyaringan untuk memisahkan ekstrak dari tembakau ini. Dan di tahap terakhir, kita akan memasukkan hasil rebusan tembakau ke dalam media semprot. Setelah selesai dituangkan, kita harus menunggu cairan ini selama 24 jam sebelum nantinya kita semprotkan ke tanaman yang terserang hama. Berikut kami akan menjelaskan kesan dan nilai karakter yang didapat. Proyek ini membangun kesadaran kami akan isu-isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan penggunaan bahan
alami untuk mendukung ekosistem yang kebun sehat. Kemudian, langkah kecil seperti mengubah limbah puntung rokok menjadi pestisida organik dapat membawa pengaruh positif bagi lingkungan. Melalui proyek ini, kami semakin memahami betapa kayanya alam Indonesia dan pentingnya menjaga sumber daya yang kita miliki. Hal ini menumbuhkan rasa cinta tanah air, tanggung jawab, serta berpikir kreatif inovatif dalam menemukan solusi masalah lingkungan. Kendala yang kami temukan dalam proses proyek kami antara lain adalah yang pertama, kesulitan dalam menentukan frekuensi yang optimal. Tidak semuanya tanaman menunjukkan respon yang sama terhadap pemberian pestisida. Ada salah satu tanaman yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menunjukkan hasil, sementara tanaman lain efeknya terlihat lebih cepat. Yang kedua, perbedaan kebutuhan tanaman terhadap perlakuan, adanya variasi kebutuhan setiap tanaman terhadap pengulangan pemberian pestisida. Beberapa tanaman yang lebih rentan membutuhkan perhatian lebih dalam melakukan penyemprotan agar hama perlahan menghilang. Yang ketiga, manajemen waktu. Dikarenakan perbedaan jadwal kegiatan dengan teman-teman berbagai prodi, ini sedikit menjadi kendala bagi kelompok kami. Namun, dengan diskusi yang matang, kami bisa mengatasi kendala ini.